Assalamualaikum anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mengaitkan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam kegiatan ekonomi. 2. Menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. 3. Mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Semua itu merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Contoh, kelapa sawit dan emas, yang keduanya merupakan salah satu bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan potensi daerah dapat mengakibatkan adanya permintaan dan penawaran yang menimbulkan adanya aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah dapat terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Pada keunggulan contoh dua daerah, misal Lampung. Daerah tersebut dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi. Begitu juga Pulau Jawa. Jawa Barat tentunya dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya kerjasama, mengingat adanya perbedaan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Pembahasan selanjutnya adalah para pelaku ekonomi. Kita ilustrasikan para petani. Mereka bercocok tanam dan hasil dari panen tersebut disetor ke agen beras. Agen beras menyalurkan kepada ibu rumah tangga untuk selanjutnya dikonsumsi oleh keluarga. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Adapun para pelaku ekonomi tersebut diantaranya 1. Rumah tangga konsumen, 2. Rumah tangga perusahaan, 3. Rumah tangga pemerintah, dan 4. Rumah tangga luar negeri. Selanjutnya, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Sebagai konsumen, yaitu dengan cara mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan sebagai penyedia faktor produksi meliputi penyedia lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Adapun sebagai penyedia faktor produksi, rumah tangga keluarga atau konsumen memiliki pendapatan dari A. Sewa, B. Upah, C. Bunga, dan D. Laba. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian yang kedua adalah rumah tangga perusahaan atau produsen. Adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi atau kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Rumah tangga perusahaan atau produsen dikelompokkan menjadi 3, di antaranya badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi Indonesia. Adapun peran rumah tangga perusahaan atau produsen adalah A. Sebagai produsen dan sebagai pengguna faktor produksi. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, yaitu pihak yang bertugas mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Adapun 3 peran penting pemerintah, yang pertama sebagai regulator, kedua sebagai konsumen, dan ketiga sebagai produsen. Rumah tangga pemerintah sebagai regulator, yang pertama, dia memberi subsidi pada perusahaan dalam negeri. 2. Mampu bersaing dengan produk luar negeri. Dan yang ketiga, kewenangan pemberian izin pendirian usaha. Rumah tangga pemerintah sebagai konsumen dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur. Pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang diberikan dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Contoh, kantor dinas pendidikan.
Untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari, membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, kantor tersebut harus membeli pada perusahaan atau produsen. Yang ketiga, sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa. Contoh, PT Kereta Api Indonesia dan perusahaan listrik negara. Pembahasan kita yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dengan adanya perdagangan internasional, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dengan negara lain. Demikian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.